kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, begitu besar kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang diceritakan, seperti kita bahas kemarin dalam Yohanes 3:16, karena itu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya untuk dan seterusnya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu menyayangi kehidupan kita, umat manusia yang berdosa. Nah, pertanyaannya sekarang seperti lain, bahwa bagaimana respon kita atas kasih karunia Tuhan. Di sini saya mengambil dari Nuh ya, saya mengambil dari Nuh. Kita fokus pada kesempatan malam hari ini tentang bagaimana Nuh meresponi kasih karunia Tuhan. Kita melihat dalam Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 32. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 32. Bapak-bapak sudah menemukan? Katakan amin. Puji Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya dan pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istri dan anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua yang haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Nah, bapak-bapak yang diberkati Tuhan, seperti di bagian awal tadi saya sudah jelaskan bahwa kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Ketika kita masih berdosa, Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Nuh juga demikian. Nuh dia menerima kasih karunia di hadapan Tuhan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena Nuh taat, Nuh saleh sehingga mendapatkan kasih karunia, tetapi kasih karunia itu datang kepada kita secara cuma-cuma. Kalau kita membaca dalam Alkitab dalam pasal 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Baru di ayat berikutnya, Nuh hidup benar, Nuh hidup tidak bercela, dan seterusnya. Dan Nuh melakukan firman Tuhan dalam
teks-teks yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Dan kita berkata Nuh melakukan itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah Bapak-Bapak yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, pertanyaannya adalah bagaimana respon Nuh atas kasih karunia yang telah diterima olehnya. Yang pertama adalah respon Nuh ketika dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan itu hidup benar di hadapan Tuhan. Kita membaca pasal 6 ayat 9 bagian A, itu berkata, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Alkitab dengan jelas mengatakan Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, respon Nuh atas kasih karunia yang diterima daripada Tuhan itu dia hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Seperti tadi sudah dijelaskan dalam ayat yang ke-9 jelas bahwa Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, ketika Nuh hidup pada zaman itu, semua orang hidup pada zaman Nuh hidup dalam kejahatan. Mereka hidup jahat di mata Tuhan, ya. Maka dalam pasal 6 ayat 5 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan dilanjutkan ayat 11, ya. Pasal 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah Bapak-Bapak terkasih dalam Tuhan, di sini bumi penuh dengan kejahatannya. Semua orang melakukan kejahatannya. Tidak ada hal lain yang dilakukan selain daripada kejahatan. Nah, bayangkan Bapak-Bapak, Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang seperti ini, ya. Tetapi ketika Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, dia mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ini merupakan hal yang sungguh sangat luar biasa, ya. Bapak-bapak ini Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal 11 ayat itu dijelaskan bahwa Nuh dibenarkan di hadapan Allah karena dia percaya dengan sungguh-sungguh, karena dia menerima kasih karunia yang sungguh sangat besar daripada Allah, sehingga Nuh mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya Bapak-bapak Tuhan, Nuh hidup benar dan melakukan hal yang pantas yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang lain, ya. Nuh melakukan hal yang pantas kepada Tuhan, ya. Banyak orang pada zaman itu tidak melakukan hal yang benar, ya. Kita berkata kecenderungan hatinya adalah kejahatan semata-mata. Tetapi Nuh sekeluarga 8 orang, ya, dalam ayat-ayat lain hanya 8 orang selamat ketika air bah itu turun. Jadi Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Nuh hidup di zaman itu ada begitu banyak orang, ya, banyak manusia hidup pada zaman itu, tetapi semuanya melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nah luar biasanya Nuh tidak terpengaruh dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Nah ini kan yang penting buat kita semua, kaum pria yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ya, dalam zaman yang semakin tidak menentu hari-hari ini, marilah kita sebagai kaum pria, ketika saya percaya bahwa kita semua sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, dan marilah kita hidup benar sekalipun di tengah-tengah dunia yang jahat, sekalipun di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Marilah kita mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu merupakan bentuk respon kita karena kita telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, Nuh menjadi teladan yang baik buat kita, ya. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang sangat jahat sekalipun, ya. Tentang kita berkata, manusia pada zaman Nuh itu
kecenderungan hidupnya adalah kejahatan semata-mata. Tidak ada hal lain dipikirkan, tidak ada hal lain bukan selain daripada kejahatan. Ya, begitu ngeri. Kalau zaman sekarang mungkin ya tidak terlalu itu lah. Ya karena sudah banyak anak Tuhan yang bertambah hari-hari ini. Tetapi zaman dulu itu sungguh sangat luar biasa kejahatannya. Tetapi itu mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Ya ibarat seperti setetes kempul di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah padang gurun di bawah ini ibarat Tuhan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana respon atas kasih karunia Tuhan itu? Yang kedua adalah hidup bergaul dengan Allah. Ya, dalam pasal yang ke-6 ayat 9 bagian B, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, hidup bergaul dengan Allah merupakan hal yang sungguh sangat penting. Saya membaca dalam pengertian lain dari ayat ini, itu merujuk pada Nuh itu bertindak bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi dalam setiap tindakannya dia bertindak bersama-sama dengan Allah. Dalam setiap urusannya, dalam setiap pekerjaannya, dalam keluarganya dan lain sebagainya, dia bertindak bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi marilah kita sebagai bapak-bapak yang telah menerima kasih karunia itu, marilah kita hidup bergaul dengan Allah, kita bertindak bersama-sama dengan Allah. Nah, ini merupakan hal yang sungguh sangat luar biasa. Ya, jadi Nuh ketika dia hidup bergaul dengan Allah, dia selalu berada di bawah pengawasan Allah, selalu ada dalam perhatian Tuhan. Dan Nuh itu selalu hidup bersekutu dengan Tuhan. Saya membaca dalam tafsiran-tafsiran lain bahwa Nuh memiliki perhatian terus-menerus ya kepada Allah, perhatian terus-menerus. Jadi tidak hanya cukup sekali dua kali, tetapi Nuh memiliki perhatian terus-menerus setelah dia menerima kasih karunia daripada Tuhan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 8 itu. Ketika Nuh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, dia memiliki perhatian yang terus-menerus, kepedulian yang terus-menerus kepada Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, Nuh hidup bersekutu dengan Tuhan, Nuh dia merasakan bahwa Tuhan itu begitu memperhatikan kehidupan. Ya. Jadi marilah kita sebagai pria-prianya Tuhan, pria-pria yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan itu merupakan bagian yang penting. Ya. Jangan kita mengaku kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Jangan kita mengaku kita sudah kita sebagai pria-prianya Tuhan, tetapi tidak memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan, tidak bergaul karib dengan Tuhan, tidak membangun sebuah komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ya, marilah kita meneladani Nuh yang ketika dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, jadi marilah kita sebagai pria-prianya Tuhan, pria-pria yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Marilah kita lebih lagi untuk dekat dengan Tuhan, lebih lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, karena ini merupakan bagian yang sungguh sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau dalam perjanjian baru, janganlah kita mencapai pertemuan-pertemuan ibadah dan lain sebagainya. Dan masih banyak ayat-ayat lain lagi yang mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu sebagai bentuk respon kita, bentuk terima kasih kita, karena kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan yang besar itu. Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa kita seharusnya tidak layak untuk menerima kasih karunia itu, tetapi Tuhan memberikan itu secara cuma-cuma. Nah, apa respon kita? Itu marilah kita hidup dekat dengan Tuhan, membangun keintiman, membangun komunikasi, dan sedikit kita mempelajari kebenaran firman-Nya, memperdalam pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana respon atas kasih karunia daripada Tuhan. Yaitu yang terakhir adalah Nuh melakukan semua tepat seperti yang diperintahkan itu. Nah, ini yang penting ya. Dalam ayat yang terakhir dijelaskan bahwa
Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Ya, kita garis bawahi kata melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini merupakan hal yang sungguh sangat luar biasa. Karena melakukan dengan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, ini merupakan hal yang amazing, hal yang sungguh sangat luar biasa. Ya, karena kalau kita melihat Adam adalah ciptaan paripurnanya Tuhan, dia tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, sehingga semua keturunan di bawah Adam hidup di bawah kuasa dosa. Tetapi luar biasanya Nuh sekalipun manusia keturunan Adam yang hidup di bawah kuasa dosa, tetapi dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini merupakan hal yang sungguh sangat luar biasa yang dikerjakan oleh manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Firman Tuhan berkata, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Jadi bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, ya, melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini kalau zaman sekarang firman Tuhan itu betul itu banyak sekali dalam Alkitab, ya. Untuk melakukan tepat itu saya rasa itu sungguh sangat hal yang sungguh sangat luar biasa, ya, yang harus kita kembang dalam kehidupan kita hari lepas hari. Makanya kasih karunia dari Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Kalau mungkin zaman sekarang kita melakukan ini gagal dan kita berusaha terus menerus. Nah, ini merupakan hal yang proses yang alamiah, proses yang manusiawi. Paulus saja berkata, sekalipun manusia daging ini semakin merosot, tetapi manusia rohani kami semakin dibaharui dari hari ke hari. Jadi jangan kita sebagai pria-pria mencaci ini anak Tuhan tak melakukan ini. Ya, perubahan hidup itu bukan cuma sekali, ya, tetapi bertahap. Paulus juga Alkitab juga berkata bahwa kadang juga ada manusia yang dewasa rohani, ada yang masih kanak-kanak, jadi masih dalam proses, ya. Tapi luar biasanya Nuh melakukan firman Tuhan tepat seperti diperintahkan Tuhan. Ini yang sungguh sangat luar biasa. Namun ketika kita hidup di zaman ini untuk melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, saya rasa ini merupakan sebuah proses di dalam setiap kehidupan kita untuk mencapai kesempurnaan yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi pertanyaannya buat kita untuk kita bisa seringkan bersama atau bagikan bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana tanggapan kita atau bagaimana reaksi dan respon kita atas kasih karunia yang sudah kita terima daripada Tuhan. Nah, ini pertanyaan buat kita dan mungkin ada hal-hal lain yang kita bahas bersama. Puji Tuhan, saya kembali kita berdoa. Tuhan Yesus. Dipilih oleh Tuhan sendiri, jadi berjuta-juta orang yang memilih Nuh, istrinya, anak-anaknya dan binatang-binatang. Nah, kita ini yang sebagai umat yang menerima kasih karunia ini responnya bagaimana? Kalau kita berkaca pada firman, ya jelas ini hukumnya saklek, ya ini sudah. Kalau tetap berjuang melakukan perintah Tuhan dan berjalan dengan Tuhan. Tapi dalam prakteknya ini saya tadi kok mikir waktu Kak bicara bahwa hidup sejalan dengan firman Tuhan dalam hidup ini abu-abu, ya. Ada abu-abu karena kadang kita tahu ini kok rasanya gak seret, tapi lek gak dilakukan ya gak mati. Seperti bayar
pajak lah sekarang. Bayar pajak itu ya